Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Ina Sitiani, mahasiswi semester 5 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam acara Learning Journalism, memuat berita aktual dan terpercaya. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kelas KPI 5A kembali melangsungkan perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI di Ruang 1, Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Adapun perkuliahan minggu ini dipandu oleh kelompok 6 dengan pembahasan materi mengenai sifat, jenis, tujuan, struktur, dan laporan pada penulisan berita investigasi, praproduksi, produksi, pasca produksi pada pembuatan kegiatan jurnalisme investigasi. Pemirsa, pembahasan yang pertama membahas mengenai pengertian jurnalisme, yang mana jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting dimanapun dan kapanpun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis. Adapun selanjutnya beranjak ke pembahasan mengenai berita investigasi, yang mana berita investigasi adalah jenis laporan jurnalistik yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi atau kejanggalan dalam suatu peristiwa yang dianggap penting dan berdampak baik pada publik. Adapun selanjutnya mengenai sifat penulisan berita investigasi, yang mana sifat yang pertama yaitu mendalam dan terperinci, yang kedua berbasis fakta dan bukti, yang ketiga kritis dan analitis, yang keempat objektif dan netral, yang kelima bertujuan mengungkapkan kebenaran, yang keenam memakan waktu dan sumber daya, yang ketujuh beresiko tinggi, dan yang terakhir berfokus pada isu publik yang penting. Pemirsa, setelah sifat terdapat juga jenis penulisan berita investigasi, yang mana yang pertama yaitu penulisan berita mendalam atau in-depth reporting, yang kedua penulisan investigasi murni, dan yang terakhir liputan dengan riset dan verifikasi. Pemirsa, selain sifat dan jenis terdapat juga tujuan penulisan berita investigasi, yang mana yang pertama mengungkap ketidakberesan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua memberikan informasi yang akurat dan objektif, yang ketiga melindungi kepentingan publik, yang keempat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan yang terakhir memberikan kekuatan pada masyarakat untuk tindakan lebih lanjut. Dalam penulisan berita investigasi juga terdapat struktur penulisan berita investigasi. Yang pertama yaitu ada lead, yang kedua tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita. Beranjak ke pembahasan yang terakhir yang membahas mengenai kegiatan jurnalisme investigasi. Pemirsa, jurnalisme investigasi adalah salah satu cabang jurnalisme yang memerlukan ketelitian, keberanian, dan komitmen terhadap kebenaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dan seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau ketidakadilan yang berdampak besar pada masyarakat. Dalam kegiatan jurnalisme investigasi terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu praproduksi, yang kedua produksi, dan yang terakhir pasca produksi. Adapun dalam tahapan praproduksi, terdapat juga tahapan-tahapan di dalamnya, yaitu penentuan topik atau isu, riset awal, penentuan tujuan dan fokus investigasi, identifikasi sumber-sumber, perencanaan metode pengumpulan data, penyusuran anggaran dan logistik, pertimbangan hukum dan etika, penyusunan timeline dan rencana kerja, dan yang terakhir, koordinasi dengan tim. Pada tahap produksi, di dalamnya juga terdapat tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan data dan fakta. Kedua, wawancara mendalam. Ketiga, verifikasi fakta. Keempat, analisis dan penyusulan laporan. Kelima, pengolahan dan penyuntingan. Keenam, persiapan publikasi. Dan yang terakhir, koordinasi editor dengan tim. Setelah produksi, terdapat juga tahapan pasca produksi, yang mana kegiatan pasca produksi dalam penulisan berita investigasi mencakup beberapa langkah penting yang dilakukan setelah pengumpulan data dan penulisan draft berita. Setelah berita telah melalui tahap produksi,
Kemudian dilakukan beberapa tahap seperti verifikasi fakta dan sumber, penyuntingan dan pengeditan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mempublikasikan berita investigasi di platform yang sesuai seperti surat kabar, situs web berita, dan media sosial. Pemirsa, itu tadi pembahasan dari kelompok 6 mengenai berita investigasi. Saya Ina Sitiani melaporkan langsung dari studio. Sampai jumpa kembali minggu depan dalam acara Learning Journal News, memuat berita aktual dan terpercaya.